Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri di Saat Kecelakaan, dikirimkan Jimatres Indra Ngumpak Dalem. Teneng tomawa salamimu hawa Mungkin belum saatnya atau masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang aku alami ketika lolos dari kecelakaan maut di daerah Kebak Keramat Karanganyar, Jawa Tengah. Tahun 1999 sampai 2004, aku masih sering mondar-mandir Surabaya Solo. Tugasku di Solo sementara rumahku di Surabaya, menyebabkan hampir tiap 3 sampai 5 hari sekali aku naik bis jurusan Surabaya Solo. Dari Surabaya biasanya aku berangkat pukul 2 pagi. Biasanya bis-bis Surabaya jam segitu betul-betul ngejos. Waktu tempuh yang normalnya 6-7 jam bisa diringkas hingga tinggal 4 jaman. Spot jantung mesti, karena sopirnya lebih suka tancap gas daripada nginjak rem. Sementara kalau dari Solo aku milih pulang jam 10 malam. Sama-sama enak, tinggal tidur saja. Tahu-tahu sudah sampai terminal. Begitulah rutinitas yang aku alami waktu itu. Pukul 2:15 bis Patas SK jurusan Surabaya Jogja sudah meninggalkan terminal Bungurasi. Penumpangnya tidak begitu banyak, cukup longgar. Mulai raya Klatek bis sudah tancap gas terus. Aku milih duduk di belakang sopir, tempat duduk yang menurut naluriku lebih aman. Karena berdasarkan statistik kecelakaan yang pernah aku baca, umumnya kecelakaan bis selalu memakan korban yang duduk di deretan sebelah kiri. Sementara di deretan kanan lebih aman. Mungkin ini naluri seorang supir, karena biasanya yang dimakankan mesti kernetnya. Lepas dari rumah makan aku mulai merasa agak ngantuk. Maklum hampir 3 jam mata enggan dipejamkan. Tidak tahu kok malam itu susah tidur. Entah sadar atau tidak, mungkin masih pada fase theta. Aku melihat di kaca samping tempat dudukku ada seorang perempuan cantik dengan rambut hitam panjang tersenyum kepadaku. Tangannya yang kuning langsat seperti membawa seikat kembang mawar. Bibirnya nampak merah merona dengan mata yang riip-riip mirip Luna Maya. Perempuan itu nampak sedang menari dengan lincahnya, iringannya lagu-lagu campur sarian. Aku sendiri merasa heran, namun nalarku seolah mati. Aku mengikuti tarian itu dengan seksama,
dan sedikit menikmati. Setelah selesai menari, perempuan itu seolah melayang dan sudah ada di sisiku. Asik, duduknya pindah ya. Jangan di sini, tapi di situ loh. Katanya sambil menunjuk ke deretan kelima sebelah kanan. Duh, kenapa Mbak? Tanyaku agak tidak suka. Sudahlah Masih, sebaiknya pindah dari sini ya. Itu dilakukannya hingga 3 kali. Setelah itu perempuan itu menjauh dan hilang. Agak geragapan aku bangun bersamaan dengan bis yang tiba-tiba mengerem, berhenti untuk menaikkan penumpang. 2 orang penumpang naik, seorang ibu dengan anaknya. Anaknya ngotot minta duduk di belakang supir, khawatir mabuk. Aku ngalah dan berdiri menuju bangku keempat sebelah kanan yang kosong. Dengan agak menggerutu aku menduduki bangku itu. Bis kemudian berjalan lagi dengan kencang menembus kegelapan malam. Bis makin lama makin kencang. Ibu tadi berkali-kali mengingatkan supir untuk hati-hati, tapi supir itu tetap cuek. Begitu memasuki daerah Kebak Kramat, bis oleng. Tiba-tiba brak, suara sangat keras menghantam bis. Bis menabrak Travel Air dengan sangat keras dan baru berhenti setelah menabrak pohon asem besar yang ada di depan makam Kebak Kramat, dan pandanganku menjadi gelap. Bangun-bangun terasa sangat perih di kedua sikuku. Aku terlempar jauh dari bis. Jeritan menyayat hati terdengar di sana sini. Travel Air hancur lebur, semua penumpangnya meninggal. Begitu juga dengan penumpang bis SK. Banyak penumpangnya yang luka berat. Darah dan pecahan kaca berserakan di mana-mana. Bahkan ada sepotong tangan berlumur darah yang mampir di perutku. Aku sempat histeris karena mengira tanganku putus. Oh, tolong, tanganku putus, tolong! Ceritku sambil memegangi potongan tangan itu. Lah, tangan sampean masih utuh gitu loh Mas. Cuma luka-luka gores kena pecahan kaca. Kata bapak-bapak yang menolongku. Mana Pak? Lah ini lo tanganku, ini tanganku. Sambil menunjukkan potongan tangan itu. Sabar Pak, sabar. Tangan Bapak masih utuh. Itu dilihat toh. Kata bapak itu dengan sabar. Aku sadar kemudian melihat tanganku kiri dan kanan. Loh, iya, benar tanganku masih utuh ya Pak. Nah terus ini tangannya siapa? Hihihi. Sambil melempar tangan itu ke bawah. Badanku terasa dingin dan mata mulai semerepet, mau pingsan lagi. Aku kemudian dibawa ke pinggir halaman sebuah warung soto. Dari tempat itu aku baru bisa melihat dengan jelas dahsyatnya tabrakan itu.
Banyak penumpang yang berkelimpangan, sebagian masih mengerang sakit, tapi sebagian lagi pingsan. Bahkan ada yang tidak ngukup alias meninggal. Bisku sendiri hancur di bagian depan. Yang membuat tambah bergidik ternyata sopir dan ibu serta anaknya yang duduk di belakangnya meninggal. Jenazahnya belum bisa dikeluarkan karena terjepit bangku dan pintu. Melihat itu aku kembali sujud syukur bahwa aku sadari arti peringatan dari perempuan misterius yang berkali-kali memintaku pindah tempat duduk tadi. Perempuan yang seingatku keluar dari kaca jendela, menari dan kemudian ngotot minta aku pindah tempat duduk. Berkali-kali aku menyebut nama Allah, Allah, Allah. Membayangkan seandainya aku tetap ngotot duduk di belakang supir tadi, tentu tubuhku sudah hancur lebur, dijepit kursi dan pintu itu persis yang dialami oleh ibu dan anaknya yang takut mabuk tadi. Aku bersyukur dan mengucapkan terima kasih kehadirat Allah karena sudah mengutus makhluknya yang lain untuk mengingatkan dan memintaku pindah tempat duduk tadi. Dari orang-orang yang kemudian menolong dan memberikan minum kepadaku, aku baru tahu bahwa daerah Kebak Keramat adalah daerah black spot, daerah yang angker, daerah yang berkali-kali menjadi saksi bisu tabrakan maut dari berbagai macam kendaraan. Sudah banyak korban yang luka-luka dan meninggal akibat kecelakaan di makam Kebak Keramat itu. Tak heran bila banyak sopir yang kemudian membunyikan klakson atau menyalakan lampu dim 2 kali. Bahkan tak jarang ada yang melemparkan koin 1000-an atau 500-an rupiah sekitar jalan itu supaya kalis ing sambikolo, alias supaya terhindar dari musibah. Aku hanya geleng-geleng kepala sambil meringis kesakitan mendengar keterangan itu. Aku tidak cerita tentang perempuan yang sudah mengingatkanku tadi malam. Bagiku perempuan tadi tetap menjadi misteri terbesar dalam kehidupanku. Menjadi tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkanku sehingga aku masih bisa cerita seperti saat ini. Iki cerita teko aku Indra Jimatres Ngumpak Dalem bersama tim Jimat.